Halo semuanya, semoga masih tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah ini ya. Kita akan membahas tentang ragam, fungsi, dan diksi bahasa Indonesia. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, mari kita bahas ragam, fungsi, dan diksi dalam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Menurut Bahman tahun 1990, sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kalau menurut Fishman tahun 1968, itu suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Nah, faktor yang menimbulkan keragaman bahasa itu ada faktor budaya, ada faktor ilmu pengetahuan, ada faktor sejarah, ada faktor geografis. Nah, ini saling berkaitan. Apalagi berdasarkan budaya Indonesia sangat banyak ya, beragam-ragam budaya. Jadi, bahasa juga menimbulkan keragaman di dalamnya. Kita dapat lihat dalam peta konsep ragam bahasa Indonesia. Nah, ini berdasarkan tempat. Misalnya Jakarta juga mempengaruhi ragam ataupun dialek bahasa itu sendiri. Ya, dialek Jawa juga. Kalau dialek Jakarta contohnya Betawi, nya, babe, gitu. Ya, Madura juga. Mungkin pernah kita dengar teh sate atau ulang-ulang bahasa akhirnya, atau dialek Jawa agak medok gimana begitu. Nah, berdasarkan penutur itu ada dua, golongan cendekiawan ataupun bukan golongan cendekiawan. Sarananya berdasarkan tulisan ataupun lisan. Kalau tulisan langsung ditulis, kalau lisan berarti tanpa tulisan, yaitu komunikasi. Untuk penggunaannya itu berdasarkan ilmu sastra, surat kabar, ataupun undang-undang. Nah, untuk ragam bahasa Indonesia suasana penggunaan itu resmi atau santai berdasarkan dua bagian itu. Jenis ragam bahasa. Nah, ini ada ragam bahasa berdasarkan tempat. Itu disebut ragam daerah, ya. Di mana bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di tempat tertentu berbeda dengan orang yang tinggal di tempat lainnya. Misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B atau penekanan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Nah, ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Ini dilihat dari sisi pendidikannya, ya. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh sekelompok penutur yang pendidikannya atau cendekiawannya berbeda dengan yang tidak pendidikan atau bukan cendekiawan. Misalnya, pemilihan kata meninggal digunakan oleh penutur golongan cendekiawan, sementara kata yang maknanya sama, misalnya mampus, digunakan oleh penutur golongan bukan cendekiawan. Yang C, ragam bahasa berdasarkan sarana. Nah, yang pertama ragam bahasa lisannya dihasilkan alat ucap dengan fenomena sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan ini berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Ciri-ciri ragam lisan ya memerlukan teman bicara ataupun lawan bicara. Nah, tergantung situasi atau kontennya, kondisi, ruang ataupun waktunya. Perlu intonasi dan bahasa tubuh. Nah, yang D berlangsung cepat, yang E kesalahan langsung dapat dikoreksi dalam lisan. Yang termasuk dalam ragam lisan standar diantaranya pidato, ceramah, sambutan,
proses perkuliahan, dan sebagainya. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, selalu berurusan dengan tata cara penulisan ataupun ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Ragam tulis berupa ragam tulis standar dan non-standar. Ragam tulis standar seperti buku pelajaran, teks, karya ilmiah, sedangkan ragam tulis non-standar itu seperti majalah remaja, iklan, ataupun poster. Cirinya, tidak memerlukan teman bicara, karena kita hanya membaca saja. Tidak terikat situasi, tidak terikat kondisi, ruang, ataupun waktu. Kosakata yang digunakan pilih secara cermat, dan lain sebagainya. Contoh, ayah lagi baca koran, itu adalah ragam bahasa lisan. Menjadi ayah sedang membaca koran, itu ragam bahasa tertulisnya atau tulisan. D. Ragam bahasa berdasarkan penggunaan. Nah, ini dilihat dari sisi bahasa yang digunakan sehari-hari. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, seni, dan sebagainya. Perbedaan itu tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata, peristilahan, ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang tersebut, misalnya masjid, gereja, vihara, adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang agama. Koroner, hipertensi, anemia, ini digunakan dalam bidang kedokteran. Pengacara, terdakwa digunakan dalam lingkungan hukum dan sebagainya. Ragam bahasa berdasarkan suasana penggunaan. Nah, ini berdasarkan suasana penggunaannya dilihat ataupun dapat dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicara. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Suasana penggunaan kawan bicara atau lawan bicara ataupun pembaca terhadap penutur ataupun penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Jika terdapat jarak antara penutur dan lawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi ataupun bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara akan makin resmi dan semakin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini fungsinya berdasarkan kedudukan, itu ada bahasa nasional juga, atau berdasarkan kedudukan bahasa negara, itu juga mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Dapat kita lihat dari, kalau dari fungsi bahasanya itu lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, alat penghubung antara budaya dan antar daerah. Nah, untuk bahasa negaranya atau fungsinya, itu bahasa resmi negara, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di sekolah. Yang ketiga, bahasa resmi perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pemanfaatan ilmu pengetahuan.